hidup orang sekarang makin mudah dengan adanya AI itu, Jis. Ya. Bahkan orang yang nggak bisa ngegambar juga sekarang bisa bikin gambar logo pakai AI. Iya. Ini gimana nih? Nah kalau mereka misalkan menggambar logo dan logonya didaftarkan merek tuh, Jis. Ya. Nah ini gimana, Jis? Logo AI didaftarkan merek itu sebaiknya janganlah. Sebaiknya jangan. Jangan. Punya usaha terus logonya dari AI terus mereknya kita daftarkan, sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Kenapa nih? Karena tetap ada potensi ditolak gitu. Oh gitu? Jadi kalau kita misalkan pakai AI untuk logo, terus mau daftar merek, ya tetap kita harus cek lagi. Oke. Apakah si logo ini udah ada yang pakai atau belum? Oh emang kenapa nih? Emang hasil buatan AI itu niru orang atau gimana? Enggak, karena AI juga bisa memunculkan gambar yang sama berkali-kali ke orang yang berbeda, tempatnya berbeda, waktunya berbeda. Dia bisa muncul lagi gambarnya. Iya sih, kita udah pernah nyoba ya. Kalau misalkan bikin, tolong editin foto ini, tolong buatkan gambar ini dengan deskripsi itu ya. Ya. Kita udah, pengen muncul gambar A, bukan selera kita nih. Tolong buatin yang begini-begini dengan, munculnya gambar yang sama, cuman orangnya beda gitu doang ya. Ya. Oke. Jadi si AI ini kan cara kerjanya kalau ketikannya atau promptnya sama, ya hasilnya kan sama. Gitu. Promptnya beda dikit, hasilnya juga beda dikit. Gitu. Jadi sesuai ketikannya. Nah, sedangkan di DJKI logo itu dia ngelihatnya konteksnya. Oke. Jadi, contoh misalkan misalkan ada gambar kapal gitu ya, di tengah laut misalkan logonya. Terus tiba-tiba ada orang gambar mobil, tapi secara style mirip, warna mirip, stylenya mirip gitu. Nah itu bisa kena. Oh itu bisa kena. Bisa kena itu karena wah ini kok dianggap meniru ini gitu. Yang mobil dianggap meniru kapal gitu. Karena si gaya gambarnya itu sama. Oh misalkan bisnis ayam nih, backgroundnya Ya. itu A, ayamnya beda, ayamnya gayanya misalkan gaya hormat, Ya. kayak gitu ya. Saya bikin lagi tuh logo, misalkan ada orang lain bikin logo di AI, backgroundnya tuh sama dengan gambar yang ini, Ya. hanya ayamnya aja yang beda gambarnya. Ya. Itu nanti sama pihak DJKI bisa dianggap oh ini mah niru ini nih gitu. Iya. Beda pose lah. Contoh ayamnya sama, yang satu lagi hormat, yang satu lagi megang panci. Tapi kalau ayamnya sama ya udah dianggap sama. Mungkin secara bentuknya, warnanya, itu dianggap sama kalau sama gitu. Terus walaupun beda bentuk ayam, misalkan lagi hormat beda bentuk ayam, yang satu lagi misalkan si gambarnya beda lah gitu. Ayamnya mungkin ayam yang satu ayam negeri, satu ayam kampung misalkan. Tapi sama-sama hormat misalkan. Itu dianggap sama kayak gitu juga. Oh gitu. Wah ini meniru si ini nih gitu. Jadi si DJKI ini dia ngerti konteksnya gitu. Wah ini kayaknya meniru gitu. Oke. Sedangkan si AI dia hanya ya udah munculin aja sesuai deskripsi yang kita ketikkan gitu. Dan bisa kejadian muncul dua gambar yang sudah dikirim ke orang lain dikirim lagi ke kita, itu bisa jadi. Iya, kalau kemarin sih saya bikin gambar dari AI itu backgroundnya sama, cuman yang berubah tuh orang, kayak gitu. Ya. Kayak khawatirnya kalau misalkan logo nih tadi kayak ayam tuh ya, backgroundnya tuh dapur. Ya. Nggak mau saya ayamnya nggak mau gambar yang ini, minta rubah.
backgroundnya tetap sama, Tetap cuman dapur. tetap hal yang Ya, sama gitu ya, ya. mirip banget percis gitu. Cuman ayamnya aja yang berubah gitu. Ya itu dianggap sama juga. Khawatirnya orang tuh bikinnya percisnya kayak gitu tuh ya. Ya. Kejadiannya kayak gitu ya. Ya. Ya apalagi mindset UMKM lah yang pengen bedanya sedikit aja gitu. Iya, iya. Jadi misalkan dia ngupload gambar logo orang, tolong rubah ayamnya jadi ayam ini misalkan kayak gitu ketiknya. Udahlah berubah tapi backgroundnya masih sama kayak gitu kan. Ya masih dianggap sama itu. Makanya itu sebaiknya tidak didaftarkan ya hasil AI. Ya sebaiknya jangan pakai AI ataupun kalau udah terlanjur pakai AI ya teman-teman cek dulu. Cek lagi ini gambar ayam udah beneran nggak ada yang pakai lagi atau enggak gitu misalkan. Intinya ya khawatir ada yang sama ya karena ya tadi menggunakan AI mah orang platformnya sama gitu kan. Ya. Sedangkan kalau yang manual tuh kita bisa beda-bedain gitu ya. Meskipun misalkan konsepnya dapur backgroundnya tapi kan bisa beda dapurnya gitu kan. Ya. Ditambah nih kalau teman-teman pakai AI itu tetap kan harus diedit lagi. Kemarin juga ada tuh klien yang Mas ini logonya pakai AI tapi tulisannya tuh ada di belakang gambar. Bisa nggak dirubah tulisannya misalkan gitu. Dia nggak punya file masternya karena dari AI gitu. Wah kata saya ya itu mah kan jadi biaya desain jatuhnya kan gitu. Harus order biaya desain dan order biaya daftar mereknya gitu. Ya artinya kan sebenarnya kita bikin pondasi dari awal gitu kan. Iya. Itu mah gambar JPG terus pengen ininya tolong dimunculin ke depan. Ya itu mah kita bikin lagi dari awal gitu kan. Bikin dari awal, di trace lagi, di tracing. Ya gitu benar. Ya itulah banyak kelemahan lah pakai AI itu. Tapi kalau misalkan tetap pakai, teman-teman mau tetap nyoba pakai AI ya kalau daftar merek ya harus dicek lagi gitu. Ya mungkin dari kita ya nggak apa-apa pakai AI kayak gitu ya, Ya, silakan aja, aja. ya, silakan gitu. aja. Cuman ya harus hati-hati. Kayak Hati-hati. Gitu ya. Karena potensinya kayak gitu itu ya. Ya benar. Bisa mirip dengan yang lain kayak gitu. Ya. Oke itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman khawatir nih Jis, ternyata lu pakai AI ternyata resikonya begitu ya. Terus kalau kita pengen ngedit nggak bisa ya, susah ya. Aduh pengen ke kebun desain aja misalkan, biar yang langsung saya tektokan sama studio desainnya kayak gitu. Nah benar. Ya paling benar sih order ke kebun desain untuk pembuatan logo ya dan pendaftaran mereknya. Kenapa? Karena kalau bikinnya di desainer ya, logo itu kita dikasih file masternya. Jadi nanti mau diedit-edit lagi logonya masih bisa gitu. Atau mau diperbesar, diperkecil gitu, mau dimiringin. Karena untuk kebutuhan bisnis gitu logo pasti bakal diedit-edit gitu. Dalam artian kita mau nyetak banner, pasang logonya. Wah ini warnanya sama backgroundnya ini nih gak kelihatan, kita rubah warnanya deh gitu kan. Ya banyak keperluannya lah. Iya. Logo itu jadi harus punya file masternya gitu. Iya, misalkan nanti pengen jadi animasiin, itu kan lebih gampang tuh ya kalau ada file master. Kalau ada file masternya lebih gampang. Mau bikin animasi jadi opening YouTube, opening TikTok misalkan. Nah makanya teman-teman silahkan ordernya ke desainer aja. Dan buat teman-teman yang mau order logo ke Kebun Desain, sekalian daftar mereknya bisa juga langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar atau di deskripsi. Iya kayak gitu ya, gampang banget tinggal WA aja. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.